warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya akan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak bisa kita hitung dan menghingganya.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan hari Jumat dia merupakan hari yang paling mulia dalam hari dalam sepekan, yang punya keutamaan khusus yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lainnya. Adanya hari Jumat, dia merupakan hari yang ingatkan kita akan hari kiamat, karena tidaklah terjadi hari kiamat kecuali dia terjadi di hari Jumat. Oleh karena itu, di antara dari kesesuaian yang hendaknya kita senantiasa mengulanginya, kita senantiasa mengingat akan hari kiamat, di mana hari kiamat dia merupakan hari yang sangat dahsyat, yang mempunyai sifat-sifat yang sangat banyak dalam Al-Quranul Karim dan diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami akan bacakan 2 ayat dari surah Al-Baqarah. Itu di ayat ke-47 dan 48, seputar sebagian dari sifat hari kiamat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengkabarkan tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Diterangkan dari terjemahan mana ayatnya, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku, kata Allah, yang aku telah beri nikmat kepada kalian, dan sungguhnya aku telah mengutamakan kalian di atas seluruh alam. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian akan suatu hari di mana hari tersebut seorang tidak akan bisa membela yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidaklah diterima syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan juga tidak akan diterima tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Diterangkan di awal ayat oleh Allah Subhanahu wa taala panggilan kepada Bani Israel. Panggilan kepada Bani Israel. Dan Bani Israel dia merupakan nama, atau Israel dia merupakan nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan ada di antara para nabi dan rasul, mereka mempunyai 2 nama. Di antaranya Nabi Yakub, nama lainnya adalah Israel. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya banyak nama. Dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan di antara nama beliau yaitu Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian dari nabi yang lain lagi Nabi Isa alaihissalam, beliau kadang dinamakan dengan Al-Masih. Kemudian nabi yang keempat yaitu Nabi Yunus, dinamakan dengan Dhunnun. Dan nabi yang kelima yaitu Nabi Ilyas, yang dinamakan dengan Nabi Dzulkifli. Makanya 5 orang nabi yang punya nama yang lain dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah Nabi Yakub alaihissalam, dikatakan dia dengan Israel. Oleh karena itu, seorang kalau dia ingin melaknat orang-orang Yahudi, jangan dibilang melaknat orang-orang Israel, tapi dia katakan Yahudi. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau dia katakan laknat Israel, maka itu kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan tidak boleh kita melaknat seorang nabi pun, karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku telah beri nikmat kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengutamakan kalian di atas seluruh alam. Ini maksudnya di kalangan mereka pada saat itu. Sebelum datangnya umat Islam,
Bani Israel merupakan kaum yang paling mulia, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam datangnya para nabi dan rasul di kalangan mereka dan banyaknya kitab-kitab yang turun kepada mereka dari Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Terdapat padanya kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan di antara mereka para nabi dan rasul itu, kata Allah, ada yang kami telah kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan di antara mereka lagi ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Yang jelas Bani Israel mereka merupakan umat yang mulia di masa terdahulu dengan banyaknya para nabi dan rasul. Kanat Bani Israel tasu'suhumul anbiya kullama halakatin nabi kullama halakan nabiyyu khalafahun nabi. Tatkala Bani Israel itu urusan mereka diatur oleh para nabi mereka. Jika ada nabi yang meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan lagi dengan nabi yang lainnya. Makanya dari keutamaan Bani Israel dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan juga diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dari nikmat yang agung ini kepada mereka. Ya Bani Israila, sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakanlah kepada Bani Israil wahai Muhammad, betapa banyak kami telah berikan kepada mereka dari ayat-ayat yang jelas. Dan siapa saja yang mengganti nikmat Allah setelah datangnya nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Bani Israel mereka diberi nikmat yang sangat banyak, tapi diterangkan dalam Al-Quran juga mereka adalah orang-orang yang mengganti nikmat tersebut dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuhi para nabi mereka dan ingkar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umat Islam diingatkan akan perkara ini. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya dari ayat yang menjelaskan tentang sifat hari kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian akan suatu hari di mana hari tersebut seorang jiwa tidak akan bisa membela yang lainnya. Ini di antara sifat hari kiamat. Seorang datang pada hari kiamat sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka akan datang kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Pada hari itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat hari kiamat juga. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu diterangkan oleh Allah, yauma yafirul mar'u min akhi, hari tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan dia lari dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Karena kata Allah, setiap orang pada hari itu punya urusan yang menyibukkan mereka sendiri-sendiri. Dan para nabi dan rasul mereka berkata pada hari itu, nafsi nafsi, diriku dan diriku. Makin dari sebagian penggambaran akan hari kiamat yang hendaknya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman, dan takutlah kalian akan hari kiamat, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Kemudian diterangkan juga dari sifat hari kiamat tersebut, dia merupakan hari yang tidak diterima padanya syafaat. Ini maksudnya untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditiadakan syafaat kepada mereka karena kekafiran mereka. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati umatnya. Diterangkan dalam ayat dan hadis
tentang syafaat-syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang diberikan syafaat pada hari itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dengan dua syarat, yaitu dia adalah orang yang diizinkan oleh Allah, orang-orang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua, dia adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan siapakah yang akan memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat syafaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai perkataannya. Jadi orang-orang yang beriman, mereka secara umum akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk orang-orang yang kafir, mereka tidak akan bisa mendapatkan syafaat oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yardah. Dan betapa banyak, kata Allah, para malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan dan Allah ridhai. Maka ini dari dua syarat syafaat, dan syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang-orang yang beri syafaat pada hari kiamat itu dengan dua syarat tadi itu. Mereka diizinkan oleh Allah dan mereka diridhai perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di sifat yang lainnya lagi, wala yuqbalu minha adlun. Hari kiamat dia merupakan hari yang tidak diterima lagi tebusan. Ini untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pada hari itu mereka berharap dengan harta yang mereka miliki di dunia ini bisa menebus siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tapi hal tersebut tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Mereka berharap dengan anak-anak mereka, dengan keluarga mereka bisa memberikan pertolongan pada hari kiamat, ditebus. Tapi mereka tidak bisa diharapkan hal tersebut karena pada hari itu seorang sibuk dengan urusannya masing-masing. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, seputar masalah ini, walau anna ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adabil yaumal qiyamah. Andai kata mereka punya apa yang ada di muka bumi ini, walau anna man fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu, dan mereka punya semisalnya dari bumi ini untuk menebus siksaan Allah Subhanahu wa taala, jeleknya siksaan Allah pada hari kiamat, maka mereka tidak akan bisa menebusnya. Maka ini dari sifat hari kiamat, sekaligus kerugian bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di ayat yang terakhir atau di lafaz yang terakhir dari ayat yang telah kita bacakan, walahum yansarun, dan mereka tidak akan ditolong. Tidak ada seorang penolong pun yang akan menolong orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, dan di antara dari bahaya kesyirikan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah sungguh akan haramkan padanya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Itulah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sebagian ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita akan penggambaran hari kiamat tersebut. Walaupun ada sebagian yang kita terangkan, dan itu hendaknya menjadi peringatan kepada kita agar kita senantiasa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki amalan kita, dan hendaknya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh, dengan niat yang baik, dan menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan kepada kita surganya, memasukkan kita ke dalam surganya, dan menghindarkan kita dari siksaan api nerakanya. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hari kiamat dia merupakan hari yang dikatakan al-qiyamah. Hari yang padanya seorang itu akan tegak menunggu hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dikatakan juga dengan yaumul akhir, hari yang terakhir, karena pada hari itu sudah tidak ada lagi hari setelahnya. Kemudian dia merupakan hari yang dikatakan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, karena pada hari itu seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kuburnya. Kemudian di antara nama hari kiamat, dia merupakan hari at-taghabun, hari yang penuh dengan kerugian bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi orang-orang yang beriman, di mana mereka menyesali dari sebagian dosa dan kesalahan mereka, dan itu merupakan hal yang hendaknya kita senantiasa mengingatnya. Kemudian di antara hari kiamat namanya adalah yaumut tanad. Dia merupakan hari saling memanggil, karena di antara makhluk, bahkan makhluk itu berharap mereka akan ditolong oleh yang lainnya. Maka mereka mencari yang lainnya agar bisa ditolong dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari kiamat dia merupakan hari al-jama', yaumul jama'. Itu hari dikumpulkannya manusia dan jin pada hari itu di padang mahsyar. Kemudian dari antara hari kiamat dia merupakan yaumul hisab. Dari nama yaumul kiamat adalah yaumul hisab, itu hari perhitungan. Dan juga dia dikatakan yaumul jaza, hari pembalasan. Karena pada hari itu seorang jiwa akan dibalas dari apa yang dia telah perbuat di muka bumi ini. Kemudian di antara nama hari kiamat dia merupakan al-haqqah, hari yang pasti akan terjadi. Kemudian dia merupakan hari al-khulud, yaumul khulud, hari yang penuh dengan kekekalan. Karena seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia telah masuk ke dalam surga, maka dia akan kekal selama-lamanya dalam surga tersebut. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir kepada Allah, jika dia telah masuk dalam api neraka, maka dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian di antara nama hari kiamat dalam Al-Qur'anul Karim, dia merupakan naba'ul azim, berita yang sangat besar. Dan juga dia merupakan at-tamatul kubra, musibah yang sangat besar. Dan kadang dia dikatakan dengan as-sakha. Kemudian dia dikatakan dengan hari yaumatu balas sarair, hari yang ditapakkan padanya rahasia-rahasia. Kemudian dari hari kiamat juga namanya adalah yaumul ghasyiyah, al-ghasyiyah, yang kita kenal di surah al-ghasyiyah. Itu merupakan nama hari kiamat juga, hari di mana Allah Subhanahu wa taala melingkup makhluknya. Kemudian dia merupakan juga dari nama yaumul qiyamah adalah al-qari'ah, hari yang penuh dengan kegoncangan, al-zalzalah. Dan selainnya dari nama-nama hari kiamat yang dalam Al-Quranul Karim sangatlah banyak, di mana dari nama tersebut akan terdapat padanya dari sifat hari kiamat tersebut. Dan surah Al-Fatihah yang telah kita baca, yang sering kita baca di dalam surah, dalam ayat-ayat, dalam salat-salat kita, terdapat padanya juga dari nama hari kiamat. Tatkala seorang hamba dia membaca Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, penguasa hari pembalasan, itu hari kiamat. Itu merupakan dari nama yang agung dari hari kiamat. Semoga dari khutbah yang ringkas ini memberikan kepada kita pengenalan akan ilmu tentang hari kiamat tersebut, dan yang paling agungnya kita persiapkan bekal-bekal. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa cinta kepadanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal tersebut hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Qur'an yang telah kita bacakan tadi itu, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yuqbalu minha adlun wa lahum yunsarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah suatu hari di mana hari tersebut seorang jiwa tidak akan bisa menolong yang lainnya,
Tidak ada syafaat pada hari itu bagi orang yang kafir, dan tidak ada tebusan serta mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sayra bilal muslimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.